Jelas. Oke, sekali lagi terima kasih waktunya. Sangat senang saya akan berbagi teman-teman mengenai Halosis. Jadi Halosis sendiri kami ada 3 founder ya. Sebagai saya sebagai founder dan CEO ditemani oleh 2 teman saya, ada Bu Sonia Johar sebagai co-founder dan CTO dan juga ada Pak Adi Kurniadi sebagai co-founder dan CFO. Nah, kami bertiga ini memang kami lahir di tanah air Indonesia dan kami menimba pendidikan dan ilmu di luar negeri, di Amerika. Tapi kami juga belajar banyak ya di dunia sebagai kerja juga di saya sendiri sebagai konsultan di dunia teknologi. Bu Sonia juga sebagai Computer Science Technical Lead dan Project Manager di Amerika. Dan Pak Adi Kurniadi juga melawan buana bahkan ke Eropa dan China, Malaysia untuk menjadi konsultan dan merubah perusahaan-perusahaan untuk membantu operasional mereka. Tapi kami bertiga balik memang ke Indonesia. Kalau bisa dilihat juga kami punya passion yang berbeda. Tapi kami semua tertarik dengan untuk membantu mengembangkan Indonesia. Nah, misi dari Halosis sendiri, kita ingin meningkatkan kualitas UMKM dan terutama para wanita di Indonesia dengan teknologi digital. Kenapa sih kami terinspirasi untuk memiliki misi seperti ini? Memang dari zaman dulu ya teman-teman, ya kita melihat wirausahawan di Indonesia itu banyak idenya ya. Dari zaman dulu mereka bisa pakai handphone yang jadul pun, pakai BBM, WhatsApp, ya Facebook. Mereka bisa jualan gitu. Contoh-contoh menggunakan teknologi yang gratisan, tapi mereka bisa menggunakan teknologi-teknologi seperti itu dan bisa berjualan dan bahkan bisa mengembangkan usahanya sampai menjadi brand. Ya, dari situlah kami melihat banyak potensi dari para pelaku UMKM kita dan kita ingin mensupport supaya mereka bisa maju lebih pesat lagi. Dari perjalanan Halosis sendiri, dari ide kami untuk menjalankan Halosis, di tahun 2018 kami dirikan PT, bernama PT Hasil Sukses Indonesia. Kami juga mengikuti beberapa program, contohnya seperti di bulan Juli 2018, kami mengikuti program inkubasinya Indonesian Stock Exchange. Itu didukung oleh Bekraf, Indonesian Stock Exchange, Bank Mandiri, dan Telkom. Pada tahun 2019 di bulan Januari, kami mengikuti program Google Developer Launchpad di Indonesia, khususnya di bagian AI, Artificial Intelligence. Ya, dan setelah itu kami menerima penghargaan dari Gojek sebagai Best Startup yang mendukung untuk UMKM. Dan kami juga mengikuti program dari Alibaba yang saya sendiri mewakili Halosis untuk pergi ke Hangzhou, ke headquarter, melihat sendiri juga bagaimana Alibaba bisa melakukan digital transformation untuk dengan menggunakan berbagai macam teknologi untuk berkembang sebesar saat ini. Dan bulan April 2020 kami terpilih untuk mengikuti program Facebook Accelerator di Asia Pasifik. Jadi kami mewakili Indonesia untuk mengikuti program di mana kami belajar tentang mengembangkan ekosistem teknologi kami supaya bisa terintegrasi lebih jauh dengan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Di bulan Oktober 2020 kami juga diwakili oleh Bu Sonia Johar sebagai co-founder kami, terpilih sebagai Women Immersion, di mana beliau dimentor oleh Google sebagai leader wanita supaya bisa terus-menerus mengembangkan Halosis dan bisa untuk mengembangkan tim teknis yang beliau pimpin. Oke, balik ke kenapa Halosis ya. Jadi kami melihat di Indonesia sendiri itu ada 34 juta wanita di Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan ataupun dari segi penghasilannya keluarganya kurang sehingga mereka menjadi tulang punggung keluarganya. Dan mereka benar-benar sangat serius untuk menggigih untuk mau menciptakan penghasilan ataupun mengembangkan usahanya supaya mereka bisa menjadi tulang punggung keluarganya. Contohnya saya akan bercerita tentang Ayu. Ya.
Jadi Ayu adalah salah satu pengguna Halosis dari awal. Beliau dari pagi sampai malam yang pastinya dia memegang teleponnya terus-menerus. Ya. Nah, kalau dia sendiri berjualan memang lewat Instagram dan harus membalas chat yang masuk lewat WhatsApp tiap harinya. Nah, chat-chat yang masuk itu sekian banyak yang masuk itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu sama seputar pertanyaan misalnya berapa harga produknya, apakah produknya masih tersedia atau tidak. Kalau misalnya dikirim ke lokasi mereka harganya berapa, ekspedisi yang tersedia apa saja, terus ada diskon atau promo tidak, contoh seperti itu. Yang pasti awal-awalnya semua seller pada saat menerima chat yang pertama masuk potensi pelanggan pasti sangat senang. Tapi ketika mereka kebanjiran seperti yang teman-teman lihat chat dan itu bisa ratusan ribuan bahkan itu sudah bukan sebagai kesenangan lagi, tapi mereka sering bilang saya sudah tidak tahu mau ngapain lagi. Nah, dari situlah contoh seperti teman-teman lihat, itu baru awal mula dari masalah mereka. Dari chat-chat yang masuk itu, mereka juga harus merekap ya semua order-orderan tersebut, dari pelanggan-pelanggan, dari data alamatnya mereka, dan setelah itu mereka harus cocokkan dengan barang-barang dagangan mereka. Di saat-saat awal pun mereka masih banyak yang menggunakan kertas ataupun sangat manual, di mana mereka ngecek apakah ketika pelanggan order barangnya masih ada, contoh seperti itu. Sisanya berapa tiap harinya, contoh juga bisa teman-teman lihat di nomor 4. Setelah mereka mengkonfirm dari transaksi yang diorder oleh para pelanggan itu, mereka pastinya juga harus mengkonfirm apakah benar pelanggan-pelanggan tersebut itu mentransfer pembayarannya. Jadi secara manual pun mereka juga harus melakukan konfirmasi pembayaran, dan setelah memang mereka benar melakukan konfirmasi pembayaran, baru mereka akan mengepak dan mengirim langsung ke ekspedisi-ekspedisi, ngedrop ke ekspedisi-ekspedisi ataupun untuk di pick up sesuai dengan alamat yang pastinya mereka pun juga masih menulis secara manual, contoh seperti itu, dan akhirnya menyampaikan kepada pelanggan bahwa pesanannya sudah dikirim. Nah, proses seperti ini memakan waktu untuk Ayu beberapa hari, jadinya usaha beliau tidak bisa berkembang juga dengan optimal. Apa yang Halosis ciptakan untuk membantu Ayu, itu kami mengotomatisasi berbagai macam hal yang saya sebutkan dialami oleh Ayu sebelumnya. Jadi dari semua percakapan yang para pelanggan masuk ke Ayu, itu bisa dibalas secara otomatis oleh Halosis. Dan dari segi pertanyaan-pertanyaannya pun berbagai macam yang bisa dibantu, contoh produk apa saja yang tersedia, harganya berapa, lagi ada promosi apa, dan rekapan yang pasti, rekapan order dan pengiriman ataupun juga pembayaran, itu semua kita lakukan di satu percakapan. Ya. Nah, dari segi para penjual pun kami mensupport mereka dengan berbagai macam hal. Contohnya untuk Kak Ayu, yang pastinya dia bisa nge-share katalog-katalog produk katalog beliau ke para pelanggannya, dan bisa menerima pembayaran, berbagai metode pembayaran yang sebelumnya tidak tersedia bagi beliau. Contohnya kami juga sudah terkoneksi dengan berbagai macam pembayaran seperti virtual account, ya e-wallet, dan lain-lainnya. Sebagai penjual sendiri, setiap harinya kita juga menyediakan dashboard ataupun laporan-laporan supaya Kak Ayu juga bisa mengembangkan solusinya dan fokus lebih ke produk, pengembangan produk, dan memastikan pelanggan selalu puas dengan kualitas dan pelayanan yang memadai. Ya. Oke, jadi dari apa yang Kak Ayu alami, hanya dalam 6 bulan beliau bisa mengembangkan revenue-nya 3 kali lipat, dan beliau bisa menghandle 3 kali lipat lebih banyak chat yang masuk. Jadi bukan hanya berkurang, malah dia bisa nambah lebih banyak pelanggan lagi. Tapi hal yang lebih penting adalah beliau bisa men-save waktu beliau sehingga dia bisa spend lebih banyak dengan keluarga dan anak-anaknya. Nah, Ayu sendiri, ia adalah hanya satu dari
64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Dan hanya sekitar tahun ini ya, prediksinya kira-kira 10 juta pelaku UMKM yang sudah go digital. Tapi sebelumnya hanya 8 juta UMKM yang sudah go digital. Ya, sedangkan report dari Google sendiri prediksinya by 2025 itu akan menghasilkan 133 billion USD bagi para pelaku UMKM ini kalau jika mereka aktif di e-commerce. Ya, jadi memang sebanyak itulah masih banyak mungkin peran teman-teman masih bisa untuk bersama-sama kita membantu para pelaku UMKM yang ada di Indonesia ini. Nah, saya sering mendapat pertanyaan, terutama tahun ini ya, di mana pandemi itu mendadak mengubah banyak usaha, di mana mereka harus mendadak mentransform usaha mereka yang tadinya fokus ke offline misalnya, ataupun mereka tidak fokus dengan offline sama sekali, tidak fokus dengan online, dan mereka gimana harus merubah perusahaan mereka. Nah, untuk bisa melakukan digital transformasi, menurut saya kita harus mulai dari mindset. Nah, jadi saya akan sharing dulu mungkin ke teman-teman, jika teman-teman decide sebagai brand ataupun sebagai perusahaan ingin melakukan digital transformation, fokuslah kepada mindset. Ya. Nah, mindset yang saya ingin sharing itu sebenarnya sangat simpel untuk diingat ya. Jadi kalau kita bisa belajar dari para nelayan, dan di Indonesia sendiri sebagai negara maritim yang pastinya banyak sekali nelayan-nelayan yang menghasilkan nafkah bagi para keluarganya. Nah, pertama-tama yang bisa kita belajar dari para nelayan itu, ya mereka setiap harinya mereka menyiapkan peralatan-peralatan, ya peralatan apa saja yang mereka harus siapkan sebelum mereka pergi ke laut ataupun mereka mencari nafkah ataupun mencari ikan di tempat-tempat tertentu. Nah, sebelum mereka juga pergi, yang pastinya mereka tiap harinya mereka berpikir mereka pasti akan mendapatkan ikan. Ya, mereka juga tidak takut di mana akan ada badai. Mungkin mereka juga sudah menggunakan teknologi-teknologi untuk memastikan jika akan ada badai mereka bisa balik duluan dengan selamat. Tapi biasanya para nelayan ini juga dari segi kerja setiap harinya kenapa mereka selalu pergi di pagi hari dan balik di siang hari? Karena mereka menggunakan angin laut dan darat. Ya, di mana pada saat mereka pergi untuk mancing ke laut, mereka menggunakan angin tersebut supaya mereka bisa pergi ke laut dengan mudah, dan pada saat mereka kembali juga mereka menggunakan angin darat supaya mereka bisa balik ke darat dengan mudah. Ya, jadi itu contoh sekilas ya, dari peralatan ya. Jadi satu hal adalah tentang alat-alat, di mana kalau kita memang mau melakukan digital transformation bagi usaha kita, kita harus mencari berbagai macam alat yang akan membantu kita. Ya, alat-alatnya pun berbagai macam. Yang pastinya jika kita memancing di laut, memancing di kolam, memancing di danau, kemungkinan alatnya akan beda. Perahunya juga beda, alat pancingnya mungkin yang seperti teman-teman lihat di gambar juga beda. Ya, bahkan bisa memakai jaring. Nah, itu semua juga bisa dipertimbangkan tergantung dari size perusahaan Anda, size usaha Anda, ataupun seberapa jauh saat ini Anda melakukan digital transformation di dunia online saat ini untuk e-commerce. Selain itu, baik lagi terus-menerus mencari cara untuk menjadi efisien ya. Contohnya dengan menggunakan angin laut dan darat, para nelayan juga melakukan hal tersebut. Jadi kita sendiri juga harus terus-menerus mencari cara bagaimana kita bisa mengotomatisasi ataupun mengoptimalkan kinerja dari usaha kita ataupun dari tim kita. Nah, yang terakhir yang kita bisa pelajari mungkin dari para nelayan ya sebenarnya. Kalau para nelayan ini kan pastinya mereka tiap harinya pergi memancing karena mencari nafkah. Kalau saya sendiri, mungkin seumur hidup saya cuma pernah 2 kali nyoba mancing. Dan saya nggak pernah dapat ikan, teman-teman. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga. Maksudnya apa sih? Ya,
untuk mereka yang memang mau serius di dunia e-commerce ataupun memang transform untuk mengembangkan usahanya di sosial media ataupun di online menggunakan marketplace, website, sosial media dan sebagainya, ya mereka butuh serius. Serius itu ya setiap hari mereka belajar, mereka menggali ilmu-ilmu baru, seperti para nelayan ini, mungkin balik lagi, jika mereka memancing ikan, pastinya mereka bisa tahu di mana tempat-tempat yang sudah banyak ikannya. Nah, kalau kita hubungkan dengan dunia online, dunia commerce, brand-brand ataupun para pelaku usaha yang sudah matang, biasanya mereka tahu bagaimana caranya untuk menggait para pelanggan. Misalnya contoh yang pastinya, salah satu caranya yang pasti dengan promo ya, tapi ada berbagai macam hal lain yang bisa dilakukan. Selain itu juga waktunya ya, kapan, di mana tempatnya, dan mendapatkan ikannya seperti apa. Mungkin akan ada ikan yang kecil, jenis ikannya juga berbeda-beda. Itu semua mirip teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melakukan hal yang sama untuk mentransformasi usaha Anda untuk bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan di dunia online. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, nah dampak dari COVID pandemi sendiri, sebenarnya yang pasti teman-teman sudah bisa mengalami sendiri dari diri Anda sendiri ya, di mana semakin kita tidak bisa keluar karena banyak tempat yang tidak aman lagi bagi kita, itu kita jadi lebih banyak meluangkan waktu dengan handphone kita ya. Jadi screen time kita juga meningkat dengan pesat. Kalau misalnya sebelum pandemi itu ada research yang menyatakan bahwa biasanya seorang pengguna handphone itu bisa browsing, jadi thumb kita nih, jempol kita itu sepanjang kira-kira kalau di total 100 meter teman-teman setiap harinya. Itu sebelum masa pandemi ya. Tapi setelah masa pandemi, menurut saya sendiri pun mungkin bisa meningkat 10 kali lipat kali. Karena sedikit-sedikit saya mau pesan sesuatu, saya pasti nyari online. Saya nggak mikir lagi pergi keluar. Karena demi keamanan keluarga saya dan saya sendiri, saya merasa oke, nggak usah keluar. Contoh seperti itu. Mencari makan, yang pastinya browsing-browsing juga. Kita tahu di aplikasi yang kita semua sudah sering untuk memesan makanan, beberapa aplikasi seperti itu. Ya, jadi itulah contoh perubahan gaya hidup ya. Tapi menurut kita semua ya, menurut para expert juga perubahan ini bukan hanya semasa pandemi teman-teman. Perubahan ini akan menjadi masa depan kita semua yang memang dipercepat. Ya, jadi memang percepatan ini membantu user-user juga, pengguna-pengguna yang tadinya tidak terpaksa untuk berubah jadi berubah. Ya, contohnya banyak juga mungkin dari pengguna yang umurnya di luar range sebagai pengguna untuk belanja online, sekarang malah mereka jadi bisa belanja online. Yang tadinya mereka tidak tahu cara menggunakan Instagram, mungkin mereka juga sekarang malah jadi ngikutin Instagram ataupun ngikutin Instagram ya anak-anaknya ataupun yang lain-lain. Baik lagi ini cuma contoh, tapi masih banyak juga platform yang lain yang pastinya teman-teman juga tahu tentang YouTube, TikTok, itu semua juga booming, dan ini semua juga baru awal mula dari masa depan yang kita semua pastinya sudah terbiasa juga dengan bersosialisasi dengan metode seperti ini. Ya. Oke. Kalau dari Halosis sendiri, kita melihat ada 3 tipe seller, teman-teman, ataupun 3 tipe usaha pada saat mereka aktif penjualan online. Yang pertama, yang mereka yang pastinya baru mulai usahanya. Nah, biasanya mereka mengambil margin 10-20%, ya, termasuk shipping dan lain-lain. Nah, ini mereka sebagai para pelaku usaha juga, mereka biasanya banyak juga yang masih coba-coba. Mereka mungkin ngambil barangnya juga masih ngambil dari tempat-tempat lain, jarang mereka yang berani langsung produksi sendiri, dan mereka juga berjualannya yang pasti awalnya mereka mengarahkan penjualannya, mengharapkan dari teman-temannya ataupun keluarganya. Kita semua pasti mulai dari upstart, sebagai startup pun kita juga pasti mulainya dari network ataupun lingkungan kita, di mana kita mengharapkan
mereka percaya dengan kita, contoh itu ya. Nah, ketika mereka berkembang, mereka biasanya memiliki channel penjualan yang lebih banyak lagi. Nah, disitulah mereka mempunyai margin yang lebih besar juga karena mereka sudah mulai membangun credibility dari usaha mereka, dan mereka juga mempunyai budget yang lebih banyak untuk memastikan usaha mereka juga lebih banyak dikenal. Dan mungkin cara yang paling sering yang mereka gunakan adalah endorse, menggunakan influencer ataupun endorse di masa seperti ini, karena banyak sekali mungkin dari milenial ya, ataupun juga selebriti ataupun artis itu ataupun KOL yang tersedia supaya mereka bisa membantu brand yang baru mulai pun untuk menjadi bisa dikenal di masyarakat. Contoh seperti itu, dan balik lagi para pengguna yang mereka target memang mereka yang aktif di sosial media. Ya, dan merekanya pastinya juga mesti tetap menyediakan budget untuk melakukan promosi. Ya, contohnya melakukan sales, karena itu sales ataupun promo bagi mungkin konsumen di Indonesia itu sangat penting ya. Oke. Nah, yang terakhir yang pastinya kalau mereka sudah bisa membangun brand, ya itu mereka fokus mungkin dengan agency di mana mereka bisa membangun ads, dengan ads mereka bisa membangun image mereka di berbagai macam platform. Ya, jadi brand mereka akan lebih dikenal nggak hanya lewat endorse, tapi juga lewat misalnya YouTube, lewat misalnya mereka jual ke B2B yang pasti lewat LinkedIn, dan lewat berbagai macam channel, misalnya TikTok juga yang belakangan juga lagi sangat populer ya, contoh seperti itu. Dan Google Search jangan lupa itu juga masih very popular, Instagram Ads dan Facebook Ads itu yang biasanya mereka juga lakukan. Oke. Nah, dengan berkembangnya berbagai macam seller seperti yang tadi saya sebutkan, solusi dari Halosis pun juga berkembang. Jadi kami menyediakan berbagai macam solusi. Contohnya salah satu dari awal kami menyediakan solusi yang fokus untuk orang-orang yang berjualan lewat WhatsApp. Jadi memang kami menyediakan WhatsApp Business Solution, di mana kami bisa mengintegrasi satu nomor untuk dibalas berbagai macam pihak dari rame-rame sebagai admin, dan itu juga bisa kami otomatisasi, dan itu kita bisa sambung dengan website, dengan semua inventory dan semua yang sudah mereka jalani, usaha yang mereka jalani. Dari segi mobile commerce kami sudah tunjukkan mungkin bagaimana kami bisa membantu para pelaku usaha supaya memiliki katalog dan proses pembayaran pengiriman secara optimal. Dan kami juga mempunyai integrasi dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan yang pasti Lazada. Dan kami juga membuatkan website bagi para brand-brand tersebut, dan kami juga memiliki solusi untuk para pelaku usaha ataupun brand ataupun company yang ingin mengembangkan reseller mereka. Ya. Dan ini menurut kami adalah satu kesatuan solusi yang saat ini sangat esensial bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya di masa-masa seperti ini dan ingin fokus dengan dunia online e-commerce saat ini. Ya. Halosis saat ini terintegrasi dengan berbagai macam hal yang mungkin teman-teman bisa dilihat di sini. Contohnya marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dengan sosial media yang WhatsApp, Facebook, dengan website, dengan POS offline, dengan berbagai macam pengiriman. Jadi resinya secara otomatis juga akan tergenerate seperti itu, tidak perlu lagi minta nomor resi ataupun satu persatu diinputkan lagi ke sistem, contoh itu. Dengan berbagai macam pembayaran juga sudah tersedia. Mungkin ini sekedar, mungkin kalau melihat foto ini ya sebelum pandemi ya, jadi berbagai macam aktivitas yang kami lakukan sebelum pandemi, dan ya mungkin salah satunya yang kami sangat banggakan ya, kami mendapat penghargaan dari Gojek, ya, di mana penghargaan tersebut diberikan oleh Pak Nadiem, dan Pak Jokowi juga memberikan penghargaan tersebut dan berpidato tentang Halosis. Ya.
Dari segi accomplishment kami, mungkin tadi saya sudah sebutkan, mungkin dari Gojek penghargaan langsung diberikan oleh Presiden Jokowi. Kami mengikuti program khusus Artificial Intelligence di Tokyo, MIT. Saya sebagai representatif dari Indonesia. Kami mengikuti program Google Launchpad AI di 2019, Facebook Accelerator Asia Pasifik di 2020. Kami juga mengikuti program Data Privacy dan Responsible AI di tahun 2020. Sebagai startup, di tahun ini kami dipilih sebagai finalis di Southeast Asia Startup World Cup dan sebagai Top 500 Global Startup. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, Halosis adalah startup yang dedikasikan kami untuk terus mengembangkan UMKM dan para pelaku usaha wanita dengan teknologi. Dan harapannya kami bisa berkembang bersama dengan teman-teman ataupun kita bisa berkolaborasi supaya kami bisa membantu lebih banyak lagi wirausahawan di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Dan teman-teman bisa kontak saya di email ini ataupun di LinkedIn. Thank you.